Kalau musibah terjadi, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita harus bersabar. Jadilah orang-orang bersabar dalam menghadapi musibah. Wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Ya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan banyak salawat dari Allah, maksudnya banyak pujian dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan musibah, maka jadikan musibah tersebut sebagai sebab keuntungan bagi kita. Berusahalah demikian. Di antaranya dengan bersabar. Coba kalau tidak ada musibah, maka kita tidak bisa mendapatkan banyak pujian dari Allah yang datang dari musibah. Kita tidak akan bisa mendapatkan rahmat dari Allah yang datangnya dari musibah. Kita tidak akan mendapatkan predikat orang-orang yang mendapatkan hidayah yang datangnya dari musibah. Tapi ketika ada musibah, kita bisa bersabar, maka kita akan mendapatkan keuntungan ini. Mendapatkan banyak pujian dari Allah karena kita bersabar menghadapi musibah. Kita mendapatkan rahmat dari Allah karena kita bersabar ketika mendapatkan musibah. Kita mendapatkan predikat orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah karena kita bersabar dalam menghadapi musibah. Kemudian, ya, husnudzanlah kepada Allah. Agar kita bisa mengurangi kesedihan dalam diri saat musibah datang. Banyaklah husnudzan kepada Allah. Suudzanlah kepada diri kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Ini husnudzan kepada Allah. Mungkin musibah tersebut akan mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzan karena kita ini makhluk Allah yang jahul. Ya, jahul itu banyak bodohnya, banyak tidak tahunya. Seringkali kita membenci sesuatu padahal ternyata kita mendapatkan banyak manfaat dari sesuatu itu. Sebaliknya, seringkali kita senang dengan sesuatu padahal sesuatu tersebut banyak memberikan kerugian kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Bisa jadi kita membenci musibah, padahal sebenarnya musibah itu lebih baik bagi kita. Husnudzan kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu, Allah yang tahu, sedangkan kalian itu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak yang masih kecil, yang masih menyusu. Dan kita tahu ibu itu kasih sayangnya kepada anak kecil yang masih menyusu itu kasih sayang yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian bisa membayangkan seorang ibu ini yang sedang menyusui ini? Apakah kalian bisa membayangkan ibu tersebut melemparkan anak yang sedang disusuinya ke dalam api? Para sahabat ketika itu mengatakan tidak mungkin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, demi Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar daripada kasih sayang ibu ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya sangat luar biasa seperti itu kepada kita sebagai hambanya, maka tidak mungkin Allah menghendaki dari musibah itu suatu keburukan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala
menginginkan keburukan dari musibah yang ditimpakan kepada hambanya yang sangat dia cintai. Maka husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekecewaan kita atau kesedihan kita terhadap musibah akan banyak berkurang. Kemudian cari hikmah. Cari hikmah dari terjadinya musibah itu. Hikmah itu akibat baik. Yang saya maksud dengan hikmah di sini adalah akibat baik. Ada kebaikan-kebaikan yang diakibatkan oleh suatu musibah. Carilah kebaikan-kebaikan itu yang datang karena musibah. Semakin banyak kita mendapatkan hikmah dari sebuah musibah, maka kita akan semakin ringan dalam menjalaninya, dan kesedihan kita terhadap musibah tersebut juga semakin berkurang. Wallahu ta'ala a'lam.